Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya ingin sekali memperjelas status Anda itu, kita semua itu bukan lagi budak, ya, tetapi kita itu disebut sebagai anak. Nah, mungkin slide-nya bisa diperlihatkan. Saya bisa lihat di mana? Oh, jauh banget Pak, nggak ada TV di sini ya. Oke, puji Tuhan. Nah, saya akan mengajak saudara membaca di dalam kitab Galatia pasal yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Galatia 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ketujuh. Kita baca sama-sama. Tetapi setelah genap waktunya, ada di depan enggak? Oke. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5, Anda baca? Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Saudara tahu, epidemi yang terbesar atau pandemik yang terbesar, sekarang sudah menjadi bukan lagi disebut pandemik tapi menjadi epidemik begitu, itu bukanlah virus corona kemarin atau virus demam berdarah yang sekarang sedang marak di Indonesia atau virus yang disebut Ebola begitu, tentang penyakit seks begitu. Tetapi yang saya mau katakan bahwa epidemik yang paling parah itu adalah yang disebut fatherlessness. Fatherlessness itu artinya adalah orang-orang yang hidup tidak memiliki ayah. Dan ini bukan hanya bicara soal single parents gitu ya, orang yang lahir di dalam keluarga yang hanya mempunyai satu ibu tanpa ayah begitu. Ya. Tetapi ini ayahnya ada, tetapi ayahnya tidak hadir. Gitu. Paham maksud saya, Saudara? Atau kalau misalnya dia tidak punya ibu, hidup dengan ayahnya saja, ayahnya itu kan sibuk kerja. Ya, saya biasanya di panti-panti asuhan kami, kalau misalnya mereka masih punya ibu, walaupun mereka miskin, saya berusaha untuk mengingatkan para pengasuh kami, ya karena kami mempunyai 3 panti asuhan dan 1 panti asuhan dalam sinode gereja kami di Kabupaten Pasuruan, jadi 4 semuanya. Kami selalu mengatakan begini, coba beritahu kepada mamahnya, daripada anak itu masuk di panti asuhan, tidakkah lebih baik hidup bersama dengan Anda? Tapi kalau misalnya ibunya sudah tidak ada, dia hidup sama ayahnya, kami terima. Kenapa? Karena biasanya kalau seorang anak tinggal dengan ayahnya itu sibuk bekerja, sehingga tidak terlalu perhatian. Jadi saudara-saudara, itu adalah epidemik yang terbesar di seluruh dunia. Dan kalau mau ditanya penyebabnya kenapa? Itulah akibat dosa. Jadi dosa itu telah membuat seorang laki-laki tidak bertanggung jawab di dalam keluarganya. Nah, ada sebuah penelitian di University of Bristol, Inggris. Saya nggak tahu slide-nya ada apa nggak di situ. Ya, menunjukkan bahwa anak perempuan yang ayahnya tidak hadir selama masa kanak-kanak, itu akan lebih cenderung mereka gampang sekali depresi di masa remaja, dan itu yang menyebabkan anak itu pada akhirnya bunuh diri. Nah, ada seorang di situ, next slide, ada foto dari seorang hamba Tuhan yang bukunya di Indonesia juga sangat populer sekali, namanya Josh McDowell. Itu dalam bukunya yang berjudul The Father Connection, ya, dia menulis tentang sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Johns Hopkins. Jadi di situ dia sekolah kedokteran ini menugaskan 2 guru besarnya untuk mempelajari 1.337 lulusan daripada dokter di Universitas Johns Hopkins itu. Dan mereka ingin mencari gitu. Slide selanjutnya coba diperlihatkan, ya. Apa yang menyebabkan
faktor utama penyebab daripada 5 kasus ini. Kenapa banyak sekali mahasiswa-mahasiswa itu yang istilahnya punya gejala penyakit hipertensi, terus penyakit jantung koroner, tumor ganas, penyakit mental, terus punya kecenderungan bunuh diri. Ternyata setelah diteliti, kasus-kasus itu mencuat. Faktor utamanya adalah karena kurang kedekatan anak dengan orang tua. Terutama dengan seorang ayah. Nah, saudara percaya atau tidak, cara kita memandang ayah kita di dunia ini sangat berhubungan erat dengan cara kita memandang Bapa kita di surga. Saya beri contoh, kita tuh gampang sekali panggil Yesus tuh gampang sekali. Karena di rumah kita kan gak ada. Yesus Harianja, Yesus Tan gitu kan gak ada. Kalau di Filipina itu orang terbiasa punya nama Yesus gitu. Tapi di Indonesia gak ada orang punya nama Yesus. Huta Barat kan gak ada. Gitu. Jadi makanya kita gak ada masalah pada waktu memanggil Tuhan itu dengan sebutan Yesus, gak ada masalah. Waktu kita panggil Roh Kudus, gak ada masalah juga. Tapi waktu panggil Tuhan itu sebagai Bapa, itu kita lantas berpikir apakah Allah yang disebut Bapa itu seperti Bapakku yang di rumah. Gitu. Jadi kalau dia punya bapak yang gak baik, bapak yang begitu keras, ya, begitu intimidatif yang suka mengancam begitu. Jadi dia pikir bahwa Allah Bapa itu seperti ayahnya di rumah. Dan kebencian seorang anak terhadap bapak di rumah itu sangat berkorelasi, berhubungan erat dengan Bapa di surga. Makanya kita gak suka manggil dia dengan sebutan Bapa, Aba itu seperti teman saya. Manggil Allah Bapa itu dengan sebutan Papi. Karena dia punya kemesraan dengan papinya di dunia gitu. Jadi dia manggil Allahnya itu dengan sebutan Papi gitu. Gak apa-apa, Abah itu kan bahasa Aram gitu. Anda mau manggil Abah juga boleh, mau manggil orang Betawi seperti manggil bapaknya, manggil Babe juga boleh. Gitu. Kalau orang Padang itu manggil ayahnya Abi gitu ya, seperti Najwa Shihab kan manggil ayahnya itu Profesor Quraisy Shihab itu dengan sebutan Abi. Ayah itu bahasa Arab gitu. Gak ada masalah. Tergantung bagaimana pengalaman saudara dengan ayah di dunia, saudara akan begitu akrabnya dengan Bapa di surga. Tapi masalahnya kalau peran Bapa itu tidak baik, nah hubungan kita dengan Allah Bapa juga jadi masalah. Dan hubungan dengan Bapa di surga, dengan Bapa di dunia itu sangat berhubungan erat dengan identitas kita. Sekalipun gereja kita punya nama yang bagus, new identity. Tapi kalau saudara punya masalah dengan ayah saudara, saudara gak akan punya new identity. Identitas saudara tetap aja lama. Gerejanya aja yang baru. Tapi identitas saudara tetap aja lama. Orang yang luka begitu. Makanya seorang psikolog yang bernama Paul Fitz itu dalam bukunya yang berjudul Fate of the Fatherless. Ya, mana slide-nya? Di situ dikatakan begini. Ya, tentang psikologi daripada ateisme. Ada nggak Paul Fitz? Ya, nah itu dia. Ya, orang yang sangat radikal menentang orang-orang percaya seperti Nietzsche, Voltaire, Madeleine Murray, O'Hare, ternyata adalah orang-orang yang tidak memiliki ayah yang baik. Ya, bahkan salah seorang itu di antara mereka itu mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Ya, mereka itu menjadi orang ateis itu latar belakangnya sebetulnya adalah seorang percaya, tetapi mereka pada akhirnya tidak percaya dengan Tuhan. Begitu. Orang-orang ateis ini mempunyai pengalaman yang sebetulnya mereka mempunyai ayah yang tidak baik yang meninggalkan keluarga mereka. Jadi itulah yang membuat mereka punya hubungan yang rusak dengan Bapa di surga. Jadi saya pernah satu kali ada seorang ibu muda, dia bilang gini pada saya, semua laki-laki di dunia itu semua sama pendeta katanya gitu. Maksudnya semua laki-laki buaya. Jadi saya berpikir, saya buaya lagi ngadepin dia nih. Gitu. Tapi kan namanya pendeta kan gak mau kalah. Jadi saya bilang gini, jadi bapakmu buaya kalau begitu. Oh memang, ayah saya itu bapaknya buaya, Pak Pendeta. Terus saya tanya,
Kok bisa kamu katakan ayahmu buaya? Waktu saya berumur 5 tahun Pak, ayah saya meninggalkan, mama saya meninggalkan saya dengan adik saya. Pergi dengan perempuan lain. Dan ibu saya sengsara, struggle, menghidupi saya dengan adik saya. Terus saya bilang, berarti suamimu bagaimana? Suami saya keturunan buaya Pak Andreas. Terus saya tanya, kok bisa begitu? Dulu waktu saya mengenal suami saya menganggap dia bisa menjadi pengganti ayah saya. Tapi ternyata dia lari dengan perempuan lain, persis seperti ayah saya. Sekarang saya hidup dengan anak saya Pak Andreas. Jadi wanita single parent. Berapa banyak buaya yang hadir pada malam hari ini? Boleh saya tahu, angkat tangan? Saya bukan buaya Pak Andreas, saya krokodil gitu kira-kira. Jadi kalau saudara mau melakukan perbuatan yang tidak baik itu dipikir akibatnya. Ternyata sangat sangat menjadi tidak baik buat keturunan begitu. Ya itu karena egonya sendiri saudara. Nah, saya ingin kita mendalami ayat 4-5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Di dalam bahasa Indonesianya cuman ditulis menjadi anak. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya, kalau Anda baca dalam terjemahan bahasa Inggris, ya di situ dikatakan that we might receive adoption to sonship. Saudara diterima menjadi anak-anak adopsi. Pada masyarakat orang pada waktu itu di zaman orang-orang Romawi pertama, pada orang-orang Galatia itu mereka sangat mengerti apa artinya mereka menjadi anak adopsi. Kenapa? Karena pada waktu itu saudara-saudara, orang-orang kaya pada waktu itu, mereka itu menjadi trauma dengan yang namanya pernikahan. Jadi mereka lebih memilih untuk hidup sendirian tanpa mempunyai pasangan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang sudah menikah punya anak. Begitu anaknya dewasa, anaknya itu memberontak. Sehingga orang tuanya itu memutuskan hubungan. Saudara, dulu di zaman tahun-tahun 70-an, 80-an, itu di koran-koran. Sekarang kan koran sudah hampir-hampir nggak ada yang berupa paper itu. Sekarang kan semua diganti dengan semua elektronik semuanya begitu. Tapi di zaman dulu kita masih sering baca tuh Pak Andi ya, telah putus hubungan orang tua dengan anak, kan gitu kira-kira. Kita sering baca itu. Jadi orang tua tidak mau lagi punya hubungan dengan anaknya. Kalau sekarang itu kira-kira hak waris daripada anak itu dihilangkan. Jadi dalam akte warisnya itu anak itu tidak disebutkan. Karena bapak ibunya marah sama anaknya. Itu sampai hari ini berlaku. Nah, di zaman pada waktu tulisan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, saudara tahu ada banyak orang-orang pada waktu itu yang sakit hati dengan anak-anaknya. Maka mereka tidak memberikan warisnya kepada anak-anaknya. Padahal mereka orang-orang kaya. Yang terjadi akhirnya apa? Akhirnya mereka mesti mengadopsi anak-anak yang tidak ada hubungan darah, gitu loh Pak Andi. Paham maksud saya Bu Jenny ya? Terus orang-orang yang hidup sendirian, yang memang tidak mau menikah, mereka berhasil secara finansial, secara keuangan, mereka juga bingung nanti kalau saya mati nih warisnya kemana? Jadi diambillah anak-anak, dibuatlah surat warisan baru. Bahwa nanti kalau saya meninggal, hak waris saya ini diberikan kepada anak yang diadopsi. Paham ya? Kalau sekarang itu kita agak kabur gitu. Itu maksudnya apa gitu kira-kira. Nah, saudara tahu waktu saudara percaya pada Yesus, saudara itu diadopsi oleh Allah menjadi anak-anaknya.
Makanya dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12, boleh ada ayatnya enggak itu? Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya katanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, terima Yesus bukan hanya menerima keselamatan saja. Tapi saudara mempunyai identitas baru, saudara mempunyai sebuah predikat yang baru, saudara menjadi anak-anak Allah. Bisa nggak bilang ke sebelahnya, wow. Saudara bukan keluarga dari Pontianak saja, keturunan kuntilanak gitu kira-kira. Iya kan Pak, Pontianak itu kan kuntilanak. Bukan keturunan orang Batak saja. Ya, tetapi kita sekarang mempunyai identitas yang baru bahwa kita adalah anak Allah yang maha tinggi. Setuju enggak? Tahu dari mana kalau saudara itu anak Tuhan? Kalau kita kan sekarang suka pakai kalung salib tuh untuk menunjukkan bahwa saya adalah orang Kristen. Itu terjadi setelah Yesus dibangkitkan. Sebelum Yesus dibangkitkan enggak ada orang suka pakai kalung salib. Karena salib itu adalah lambang daripada kutuk. Lambang daripada penghukuman. Tidak ada orang yang mau dihukum di atas kayu salib. Itu adalah kematian yang sangat hina. Tapi begitu Yesus bangkit pada hari Minggu, makanya orang Kristen kebaktiannya pada hari Minggu itu untuk memperingati kebangkitannya Kristus. Dan salib itu menjadi lambang kemenangan. Makanya orang-orang di Indonesia Timur sana bukan hanya perempuan yang pakai kalung salib, tapi juga laki-lakinya tuh senang sekali pakai kalung salib. Rantainya besar, salibnya besar, kalau perlu salib yang di mimbar itu dipakai juga di sini. Untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang Kristen. Orang sana itu bukan bilang Kristen, tapi Kristen. Gitu. Tapi identitas yang terpenting itu bukan karena saudara pakai kalung salib, tapi meterainya, capnya itu diberikan dalam Efesus 1, 13, 14 itu adalah bicara tentang Roh Kudus. Itu meterainya. Meterai itu dalam Efesus 1, 13, 14 itu dipakai dalam istilah bahasa aslinya diterjemahkan dalam bahasa Belanda namanya porskot. Bahasa kita namanya uang muka, DP, down payment. Jadi Anda diberikan kepastian. Ya, bahwa Anda itu adalah anak Allah. Meterainya apa? Roh Kudus itu diam di dalam diri saudara. Zaman perjanjian lama, Roh Kudus itu bisa mundur, bisa keluar masuk. Yang tadinya dia menyertai Saul, tapi karena Saul tidak taat sama Tuhan Allah, Roh Kudus itu mundur dalam diri Saul. Siapa lagi? Simson. Begitu dia tidak hidup di bawah pimpinan Tuhan, tapi dia hidup di dalam dagingnya. Dia memilih perempuan siapa saja yang disukai. Roh Kudus mundur. Tapi di dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu tidak bisa keluar masuk. Sekali dia tinggal dalam diri saudara, selamanya dia akan tinggal dalam diri saudara. Itu perbedaannya. Coba Anda bayangkan. Pribadi ketiga daripada Tritunggal itu tinggal dalam diri saudara. Saudara kurang apa? Selain saudara kurang ajar. Tuhan itu mau tinggal dalam diri saudara. Setuju tidak? Makanya Yesus nggak pernah mempercayakan dirinya kepada siapapun juga Pak Andi. Dikatakan dalam firman, Yesus tidak pernah mempercayakan dirinya kepada siapa saja. Artinya dia nggak butuh pengakuan manusia. Saudara kan masih suka tersinggung kalau nggak dihargai sama orang. Ada orang buang muka, ada orang memandang saudara dengan mata sebelah, saudara tersinggung. Mestinya saudara yang kasihan melihat orang memandang saudara dengan mata sebelah. Saudara nggak perlu sakit hati, saudara mestinya kasihan. Kenapa? Karena mata orang itu cuma sebelah. Coba saudara tadi kalau saya maju ke tempat ini, saudara lihat mata saya begini. Pasti saudara kan kasihannya matanya cuma satu ya. Makanya saudara nggak perlu sakit hati dengan orang yang memandang saudara dengan mata sebelah. Paulus bilang apa dalam 1 Korintus 4? Ya, entahkah orang mau mengatakan aku A, B, C, aku nggak peduli. Bahkan pengadilan manusia aku nggak peduli.
Bahkan kataku tentang diriku, aku gak peduli. Yang penting adalah kata Tuhan tentang aku. Kok saudara masih pusing, tersinggung, marah dengan orang yang tidak menghargai saudara? Kalau saudara tahu yang pribadi paling tinggi itu tinggal dalam diri saudara, dalam hati saudara, kenapa saudara mesti pusing? Setuju gak? Itu makanya Yesus tidak mau mempercayakan dirinya pada siapapun. Karena waktu dia keluar dari air baptisan itu, di sungai Yordan itu, ada suara dari langit yang dia dengar. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu sudah cukup, pengakuan dari Allah itu sudah cukup. Kok saudara masih cari muka? Makanya Galatia bilang, kalau kamu masih suka cari muka, kamu itu bukan hamba Tuhan. Emang ada yang hadir pada malam hari ini masih gak punya muka? Nanti ngaca ya, coba lihat mukanya masih ada apa enggak. Kenapa kita masih sibuk cari muka sama yang lainnya? Jadi kalau kita sudah mempunyai muka, kita nggak perlu sibuk cari muka. Setuju nggak? Belajarlah kita confident dengan diri kita sendiri. Amin. Oke. Sampai di sini saudara mengerti maksud saya? Nah, sekarang kita lihat slide yang ke-10. Tetapi setelah genap waktunya, di situ ada kalimat, maka Allah mengutus anaknya. Ini berbicara tentang keilahian dari Yesus di mana ia adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Allah menjadi manusia. Ya. Kalau dalam pengajarannya orang Pantekosta itu, oneness itu artinya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu. Tapi dalam pengertian doktrin Kristen itu Bapa, Anak, Roh Kudus memang 3 pribadi tapi dalam satu hakikat. Ya, jangan dibilang bahwa Allah itu satu pribadi, dia 3 pribadi. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, begitu. Kapan-kapan kita belajar doktrin seperti itu. Yang selanjutnya, slide selanjutnya. Dikatakan bahwa anak itu takluk kepada hukum Taurat. Ini berbicara tentang Adam yang kedua, di mana Adam yang pertama itu sudah jatuh dalam dosa. Saudara harus mengerti. Di dalam hidup manusia waktu kita lahir ke dunia, kita mewarisi dosa daripada Adam yang pertama. Paham ya? Jangan saudara bilang bayi itu lahir dalam keadaan suci. Buktinya waktu dia bertumbuh masih kecil saja. Ya, begitu kuenya itu dibagi sama kakaknya gitu. Adek nanti kuenya bagi 2 sama kakak. Kakaknya ditanya, udah dapat kue? Belum. Terus adiknya ditanya, Dek udah bagi sama kakak? Belum. Tapi dia sembunyikan kuenya di belakang. Coba, kan gak ada yang mendidik dia untuk berbohong. Tapi itu bisa terjadi karena dia mewarisi dosa dari Adam pertama. Itu dosa nenek moyang. Ngerti ya maksud saya? Jadi dalam diri kita memiliki benih Adam yaitu dosa. Tetapi yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Jadi saudara, begitu saudara menerima Yesus, saudara menjadi orang Kristen ciptaan yang baru, kata 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah tidak ada. Artinya apa? Saudara sudah punya kemampuan untuk mengalahkan dosa. Sekalipun dalam diri saudara masih ada tabiat dosa. Kenapa? Karena waktu saudara jadi Kristen kan saudara setelah dewasa, bahkan kalau kita orang Kristen Protestan, sekalipun kita sudah naik CD, sudah di CD pada umur 17 tahun, tetap saja tabiat itu kan kita sudah dididik 17 tahun, dididik 20 tahun, apalagi kalau bertobatnya setelah dewasa. Setelah umur 40 tahun baru mengenal Kristus, tapi kan kita 40 tahun itu terdidik dalam kebiasaan-kebiasaan dosa, betul enggak? Makanya hari Minggu kita angkat tangan, hari Senin kita pukul istri. Dengan tangan yang sama. Udahlah, itu rahasia kita aja, gak perlu disampaikan kemana-mana. Kayak teman saya kemarin bersaksi. Begitu dia mengantar 2 anaknya sekolah, anaknya itu masih kecil-kecil, masih SD dua-duanya begitu. Terus dia lihat jalan macet, ada orang lawan arah, terus dia kaget, hampir menabrak orang itu, dia buka kaca, dia bilang, goblok. Begitu habis dia ngomong goblok itu, dia lantas disadarkan gitu loh. Ada Roh Kudus yang bicara gitu. Dan 4 pasang mata, 2 anak itu ngelihat ke dia.
Jadi dia merasa bersalah gitu. Nggak lama dia melewati fakultas kedokteran. Di fakultas kedokteran itu sebuah universitas biasanya kalau itu mahasiswa itu sambil pakai baju praktikum itu nyebrang sembarangan begitu. Begitu nyebrang sembarangan dia langsung ngerem mendadak, dia mau buka kaca, anaknya teriak, "Goblok!" Wah, dia kaget saudara-saudara. Ya. Dan malam harinya dia berpikir, saya mesti minta maaf sama anak-anak itu nggak baik. Terus dia datang ke kamar anaknya, 2 laki-laki itu, dia bilang gini, "Nak, papa mau minta maaf tentang kejadian tadi." Anak yang sulung bilang gini, "Enggak, papa enggak salah, memang dia itu goblok, Pak." Padahal teman saya ini pendeta, saudara, pendeta muda. Ya, dia merupakan bagian daripada sebuah gereja besar di Indonesia ini. Ya, di mana jemaatnya ada 1.000 orang lebih. Itu saudara bisa bayangkan, pendeta yang katanya sudah penuh Roh Kudus. Ya, masih bisa bilang goblok. Padahal pengkhotbah yang baik, saudara. Ngerti ya? Nah, itu dia. Adam yang pertama gagal memenuhi hukum Taurat. Tetapi Yesus yaitu Adam yang kedua menggenapi hukum Taurat dan menang atas hukum Taurat. Saudara percaya enggak? Kalau saudara berusaha melakukan 10 perintah hukum Taurat dengan segala macam tuntutannya, kita itu enggak akan pernah berhasil. Contoh yang sederhana aja. Saudara janji loh sama diri saudara sama Tuhan. Tuhan, saya akan sabar menghadapi suami saya. Dalam nama Yesus saya sabar. Begitu suamimu pulang terlambat, baru sampai rumah 1:30 pagi. Saudara bilang sabar. Yang terjadi apa? Lu punya otak apa enggak? Ini jam berapa botak? Lupa dengan janjinya. Itulah kemanusiaan kita. Kita nggak bisa melakukan tuntutan Taurat hukum agama itu dengan kekuatan manusia. Setuju nggak? Ya, kayak teman saya kemarin. Begitu dipotong sama orang, dia buka kaca. Gue bacok lu. Padahal di gereja pemimpin pujian. Nah ini contoh. Jadi artinya apa? Enggak ada orang yang bisa melakukan tuntutan Taurat dengan kekuatan dagingnya. Dan itu sebabnya semua tuntutan Taurat itu digenapi dalam diri Yesus. Dia melakukan itu dengan tujuan supaya kita diterima menjadi anak Allah. Yang mulia jadi terkutuk, kita yang terkutuk jadi mulia. Yang tidak berdosa jadi berdosa, supaya kita yang berdosa menjadi tidak berdosa. Kalau tidak, kita tidak bisa berhadapan dengan Bapa yang kudus. Kita bisa berhadapan dengan Bapa yang kudus karena anak Allah itu rela menggantikan kita. Dunia bilang di mana keadilannya? Loh, keadilannya itu dosa itu harus terima hukuman maut, Yesus yang menanggung. Itu keadilannya. Sehingga kita dimerdekakan. Sampai di sini paham saudara? Supaya saudara mengerti. Dulu, gambar selanjutnya, dulu kita adalah yatim piatu. Ditolak bahkan menjadi musuh Allah. Tetapi melalui karya Yesus Kristus kita diterima menjadi anak Allah. Kata yang dipakai diterima menjadi anak Allah, tadi saya sudah sebutkan, itu memakai kata adoption, adopsi. Saudara itu diadopsi. Ya, selanjutnya, apa yang terjadi saat saudara diadopsi? Yaitu semua hutang dibayar lunas. Saudara mendapat identitas baru, mendapat nama baru, mendapatkan hak kewajiban sebagai anggota keluarga serta menjadi ahli waris kepemilikan keluarga. Saudara tahu, Musa itu anak Ibrani. Mestinya dia dibunuh, tapi kemudian oleh ibunya dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian putri Firaun tuh melihat ada keranjang itu. Kemudian diselamatkan, dicarikan bidan ibu penyusu dari orang Ibrani, karena dia tahu bahwa itu pasti anak Ibrani, disusui sampai besar, anak itu mendapatkan hak sebagai keluarga Raja Firaun. Makan bersama-sama dengan anak Firaun yang lain, tidur di kamar yang mewah, makanannya sama, pendidikan sekolahnya sama. Ngerti maksud saya?
Itulah saudara dan saya. Begitu saudara diadopsi menjadi anak Allah, maka semua hak yang diberikan kepada anak-anak Allah yang lainnya itu dilimpahkan kepada saudara. Pemberian terbesar itu bukan masalah harta yang sekarang suka dibicarakan di gereja-gereja mana-mana itu. Pemberian terbesar itu bukan kekayaan, tetapi Kristus memberi dirinya buat saudara. Coba mana yang saudara mau terima? Ada istri zaman sekarang suka bilang begitu, saya sayang deh sama Kokoh. Karena Kokoh kaya. Begitu Kokoh miskin, saya benci sama Kokoh. Berarti dia cuma cinta hartanya, bukan cinta pribadinya. Kemudian ditinggalkanlah suaminya ini yang telah jatuh. Dia kawin lagi dengan pria yang dia pikir punya uang banyak. Satu hari suami keduanya jatuh lagi, ditinggalin lagi. Dia kawin lagi dengan laki-laki ketiga. Dan jatuh lagi suami ketiga. Satu hari dia melihat mantan suami yang pertama sudah jadi orang kaya. Terus dia merayus, dia bilang saya salah, saya ingin lagi balik kepadamu. Suami pertama bilang, enggak, aku enggak mau menikahi sampah. Itulah kira-kira drama di dalam cerita-cerita, apa itu namanya, film-film dari Tiongkok zaman sekarang kayak begitu. Kalau Anda lihat apa itu namanya di TikTok apa segala macam kayak begitulah. Tapi saudara tahu, kita itu sampah memang, tapi Tuhan mengadopsi kita. Setuju? Demikian juga kita diangkat dan diterima sebagai anak Allah, anggota keluarga kerajaan Allah. Ayatnya tadi sudah dibaca, sekarang slide ke-14. Seorang penulis buku, namanya J.I. Packer. Dalam bukunya menyatakan apa itu orang Kristen. Ya, dia berpendapat begini. Jawaban yang paling kaya yang saya tahu adalah seorang Kristen. Adalah seorang yang memiliki Tuhan dan memanggil Tuhan itu sebagai bapaknya. Saya cuma menulis gitu ya, tapi saya mau memberikan keterangannya. Slide selanjutnya, ini keterangannya. Jika Anda ingin menilai seberapa baik seseorang memahami agama Kristen, kata J.I. Packer, maka cari tahu seberapa besar pemikirannya tentang menjadi anak Allah dan menjadikan Tuhan sebagai bapaknya. Jika ini bukan pikiran yang mendorong dan memotivasi penyembahannya, ibadahnya, pelayanannya, serta pandangan seutuhnya dalam kehidupannya, itu artinya dia tidak mengerti esensi kekristenan yang baik. Karena ada banyak orang hari ini tuh pelayanan itu motivasinya dalam mendapatkan uang. Saya tadi cerita sama Bu Jenny sama Pak Andi. Sekarang ada banyak pendeta, pembicara itu, dia kalau khotbah itu, ya, apalagi pembicara senior seperti saya ini, saya mempunyai kesempatan untuk memilih gereja. Mana yang kira-kira bisa memberikan PK terbesar? Ya, kalau saya memilih PK, maka saya tidak akan suka khotbah di gereja-gereja kecil ataupun ada gereja satu di tempat ini. Nggak akan saya mau, karena PK-nya terlalu kecil. Dibandingkan kalau saya mengajar di instansi, di perusahaan-perusahaan dunia. Saya sebagai seorang trainer, sebagai seorang pelatih untuk character building, begitu. Tapi kerinduan saya itu bukan untuk mendapatkan PK, kerinduan saya adalah untuk bisa menyampaikan kebenaran. Supaya umat Tuhan itu tahu dirinya sebagai orang Kristen itu apa kelebihannya dibandingkan orang non-Kristen. Saya sedih kalau saya pergi ke Sumatera Utara. Saya pergi ke Sumatera Utara itu setiap bulan, saudara. Biasanya kalau Desember saya bisa 3 kali dalam sebulan. Yang saya sedih begini, ada banyak orang Kristen, bapaknya itu sintua. Sintua itu apa kalau bahasa Indonesia? Penatua, majelis. Tapi anaknya itu sinting. Ngerti? Kenapa? Menggadaikan imannya hanya karena pernikahan. Saya tanya kemarin pada waktu saya di Aceh Tenggara, kamu orang Batak? Iya Pak, saya orang Batak. Kok pakai jilbab? Iya Pak, saya jadi mualaf. Terus saya bilang, saya ini dulu besar di sekolah di pesantren. Tapi sekarang saya jadi mutadin.
Mutadin itu lawannya mu'alaf itu, menjadi Kristen itu. Karena saya mengenal Kristus, maka saya mengganti nama saya dari nama yang lama menjadi Andreas, supaya saya tidak menyakiti keluarga besar saya. Kok kamu yang punya Kristus yang luar biasa kamu gadaikan hanya demi pernikahan? Itu kan bukan bodoh, goblok. Maaf ya saudara-saudara ya. Jadi ini saudara. Jadi J.I. Packer itu ngomong begitu. Apa yang memotivasi saudara untuk menyembah Tuhan, melayani Tuhan itu apa? Bapak saudara atau saudara cuma mau dapatkan ini? Kan kita sering foto begini kan? Apa itu? Cuan. Bukan sarangeo, cuan. Cian. Saudara mau melayani Tuhan kalau ada cuannya, tapi begitu bocuan, ya begitu tidak menguntungkan, saudara meninggalkan Tuhan. Sedikit lagi, Injil Yohanes 20 ayat 17, slide selanjutnya yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Apa kurang hebat saudara? Tuhan itu menyebut dirinya bahwa Bapaknya Allah di surga itu bukan hanya Bapaknya, tapi Bapak saudara. Bukan hanya Allahnya, tapi Allah kita. Setuju nggak? Ayat 6 sampai 7 sekarang Galatia 4. Di situ dibilang no longer slaves but sons, di gitu dalam ayat 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, Roh Kudus ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba ya Bapa. Kalau saudara sadar Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara, saudara itu adalah anak sehingga saudara bisa memanggil Allah. Itu dengan sebutan Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi anak, bukan lagi hamba, melainkan anak. Nah jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli warisnya. Wow. Bukan hanya bicara tentang surga nanti, tapi semenjak saudara lahir baru, saudara sudah menerima hak saudara sebagai seorang anak-anak Allah. Setuju gak? Makanya jalannya pun juga beda. Jangan terbiasa jalannya begini. Kayak kemarin saya di Aceh Tenggara, saya tanya, namamu siapa? Poltak Pak Andreas. Oh kalau di Jakarta itu poltak itu artinya polos tak berotak. Terus dia diem gitu. Saya bilang coba lo angkat wajahmu, lihat mata saya. Ya Pak, saya gak percaya diri. Loh kamu sudah lahir baru belum? Sudah Pak, berapa tahun yang lalu? 11 tahun yang lalu. Loh kamu tahu gak siapa dirimu? Tahu Pak, saya orang Batak, marga Silaban. Loh saya tanya, kamu tahu gak siapa dirimu? Silaban Pak, keluarga saya. Bukan masalah Silaban, kamu itu anak Allah. Bapakmu itu namanya Yesus Kristus Tuhan loh. Allah pencipta langit dan bumi dan Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kamu, tahu gak? Iya Pak. Nah kenapa kamu tunduk kepala? Angkat wajahmu. Dia mulai angkat. Saya bilang kamu gak kurang apa-apa, kamu ganteng. Tapi ayah saya gak bangga pada saya. Nah itu dia. Ayahnya tidak bangga sama dia. Makanya peran bapak itu penting sekali. Jangan bilang anaknya goblok, tolol, bodoh, kamu jelek, hidungmu hidung jambu kelutuk. Gak boleh. Kalau sampai anaknya hidung jambu kelutuk berarti bapaknya itu hidung jambu bol. Ya, slide 18. Peran Allah Tritunggal dalam perencanaan penebusnya. Allah Bapa itu adalah perancangnya di sorga. Kemudian anak Allah Yesus itu melaksanakan, mengeksekusi, menyelesaikan dengan dia mati di atas kayu salib. Kemudian Roh Kudus mengaplikasikannya. Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara untuk memastikan bahwa karya Kristus di atas kayu salib itu tidak gagal. Setuju nggak? Nah, slide selanjutnya, makanya waktu Alkitab berkata rancangan Tuhan, maka itu adalah rancangan penebusan Tuhan. Kalau saudara membaca tadi kitab Galatia, saudara tahu, dulu kita budak, sekarang anak. Dulu kita jauh, kita sekarang didekatkan oleh Allah. Dulu kita musuh Allah, sekarang menjadi sahabatnya Allah. Dulu kita mati, sekarang kita hidup.
Amin. Mujizat terbesar itu bukan waktu buta melihat, lumpuh berjalan, tetapi ketika Allah mengangkat saudara sebagai anak-anaknya, itu mujizat terbesar. Saudara tahu, untuk melakukan hal itu, dia mesti mati di atas kayu salib. Kalau cuma membuat mata orang buta jadi melihat, dia cuma hanya pakai lempung itu, tanah liat, taruh di mata orang itu. Dan dia berkata, Efata, terbukalah matamu. Sampai orang mati seperti, siapa itu namanya? Lazarus. Dia cuma bilang, Lazarus keluar. Tapi untuk menebus dosa, dia mesti mati selama 3 malam. Paham gak maksud saya? Kalau saudara sakit, udah lumpuh 2 tahun, gak bisa jalan, itu gak perlu Yesus. Master Joe bisa. Sinseyang itu juga bisa. Itu bukan mujizat terbesar. Mujizat terbesar itu waktu saudara orang berdosa. Ingat ya, persoalan manusia itu bukan karena saudara gak punya uang banyak. Bukan karena saudara sakit. Persoalan manusia terbesar itu karena dosa di dalam diri saudara. Makanya di Bekasi ini saudara, ada seorang muslim. Dia takut sekali dengan kematian. Sampai istrinya, anaknya menginjili dia. Apa itu menginjili? Menyampaikan kabar keselamatan. Sehingga dalam keadaan kanker prostat yang begitu kuat luar biasa. Akhirnya papanya menyerahkan diri kepada Yesus dan dia bilang, Yesus tolong saya. Istrinya berkata, Papa mau gak terima Yesus? Mau. Saudara tahu, penyakitnya gak sembuh. Tapi dia punya kesempatan untuk mengalami reda sebentar. Terus dia merasakan kedamaian. Dan beberapa bulan sebelum dia dipanggil Tuhan, dia bilang begini pada saya. Pak Andreas, saya itu kaget sekali loh, bingung saya. Dulu saya dengan sakit yang luar biasa, kanker prostat saya stadium akhir ini. Saya takut sekali. Yang saya takut itu bukan sakitnya Pak, tapi kematian. Karena saya sadar perbuatan jahat saya itu di atas kebaikan. Walaupun saya itu sembahyang Pak Andreas. Tapi aneh sekarang, kanker saya juga gak sembuh. Tapi sekarang saya menghadapi kematian itu tenang. Itu mujizat terbesar saudara. Bukan sembuhnya. Tapi dia yakin bahwa dia kalau mati dia bertemu dengan Tuhan. Itu seperti Rasul Paulus dia bilang ini, hai maut. Apa itu artinya? Hai kematian, di mana sengatmu? Paulus itu menghadapi kematian, dia bilang begini, saatku telah tiba dan mahkota itu sudah tersedia bagiku. Dia menghadapi kematian itu tenang sekali. Suratan Filipi mengatakan, kalau aku mati, aku bertemu dengan Tuhan, dengan Bapa. Kalau aku hidup, aku melayani kalian. Aku bingung mana yang harus aku pilih. Karena mati itu lebih baik. Kalau kita kan enggak. Begitu dokter bilang, hidup Pak Andi tinggal 3 bulan lagi. Wah, stres kita. Langsung panggil boksu. Apa itu boksu? Pendeta. Ya, kasih tahu teman-teman, bantu doa sebab dokter bilang saya gak punya harapan lagi. Orang itu yang normal saudara-saudara. Kalau dia dapat kabar gembira bahwa Bapak nanti akan liburan bulan depan ke Amerika dibayarin gratis. Itu gembira gak? Orang ke sorga itu kan dapat hidup yang bagus kan? Tapi lucunya kita gak gembira. Bantu doa. Mestinya kalau dikasih tahu sama dokter begitu, saudara tanya sama dokternya, dok, nggak bisa lebih cepat lagi dok. 3 bulan mah kelamaan dok. Cuman karena kita itu nggak normal. Istri saya itu sebulan sebelum meninggal, dia sudah tahu bahwa dia akan dipanggil Tuhan. Dia cerita di mana-mana, kalau hari ini saya dipanggil Tuhan, saya tidak pernah takut karena anak-anak saya sudah dewasa, sudah menikah. Tapi saya kasihan sama suami saya. Siapa yang akan menemani dia? Ya. Itu loh saudara. Orang itu kalau di dalam Tuhan, kematian itu adalah berita yang menyenangkan. Saya berharap kita semua yang sudah punya identitas baru, kalau nanti tiba-tiba Tuhan bicara, umurmu tinggal 3 minggu lagi. Saudara akan cerita pada orang lain. Haleluya. Tuhan bilang, saya di dunia di Bekasi tinggal 3 minggu lagi. Siapa yang mau ikut? Gitu saudara-saudara. Gak perlu tertekan.
Setuju nggak? Nggak setuju. Kenapa? Karena saudara takut mati. Ya, bertobat ya saudara ya. Nah, saya mau tutup dengan beberapa hal ini. Yang pertama, orang yang sudah ada hidup di dalam Tuhan, ya, dia tidak ada lagi ketakutan. Nggak ada lagi ketakutan. Setuju nggak? Jadi kalau saudara masih takut, itu artinya saudara belum menerima anugerah yang besar. Yang kedua, saudara mempunyai sebuah akses langsung berhubungan sama Bapa, privilege. Kalau saudara lihat gambar, di situ ada gambar tabernakel, slide selanjutnya ada gambar tabernakel, rumah Allah. Selanjutnya satu lagi, nah itu dia. Saudara tahu, untuk orang masuk ke ruang suci, itu hanya imam-imam tertentu. Bahkan ke ruang maha suci, itu hanya imam besar. Bahkan imam besar itu kalau mau masuk ke ruang maha suci, dia masuk itu dia mesti pakai tali diikat. Supaya kalau dia nggak kudus, dia mati, itu bisa ditarik. Dan tidak sembarang orang bisa masuk dalam ruang maha kudus. Hanya imam besar saja keturunan Harun. Nah, saudara bisa bayangkan, hari ini tirai itu terbelah. Bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Keselamatan itu adalah inisiatif Tuhan. Setuju nggak? Makanya saudara kalau ada ibadah doa, Bu Jenny kalau ibadah doa di tempat ini banyak apa sedikit? Kalau ibadah doa. Ibadah doa Pak, banyak. Lebih banyak mana sama kalau diadakan pesta makan? Makanya Tuhan bilang, bukan kamu yang mencari aku, tapi aku yang mencari kamu. Setuju gak saudara? Itulah kekristenan. Tirai bait Allah terbelah jadi dua. Sehingga sekarang akhirnya semua orang bisa melihat Allah. Tidak hanya imam besar. Saudara mempunyai sebuah privilege, sebuah keistimewaan untuk memandang Allah. Dan yang ketiga, saudara bukan hanya mempunyai hubungan dengan Tuhan, tapi saudara menerima warisan bersama dengan Kristus. Coba bilang pada sebelahnya, wow. Utang saudara dibayar lunas, saudara menerima. Kalau pikiran saudara, kalau saya bilang utang saudara dibayar lunas, saudara pikirnya apa? Waduh, utang judi gue dibayar lunas. Kenapa? Karena saudara rata-rata itu sendu. Tahu sendu? Senang duit. Makanya wajah saudara wajah madu kan, mata duitan gitu. Ada hal yang lebih besar. Tadi saya sudah bilang, masalah saudara itu bukan masalah uang, tapi dosa. Begitu dosa saudara diampuni, saudara akan mempunyai sebuah perubahan yang luar biasa. Biarlah gereja ini betul-betul menjadi gereja dengan identitas baru. Amin. Yuk kita berdiri berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya mari bersyukur. Glory. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus.
sikina marala mala 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 mala. Glory. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami sadar bahwa kami di dalam Kristus, kami memiliki identitas yang baru Tuhan. Kami diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kami menerima hak waris kami Tuhan. Dosa kami diampuni, sehingga Tuhan berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Dan Paulus menjelaskan bahwa hutang kami sudah lunas dibayar. Biarlah kami berjalan sebagai seorang pemenang mulai hari ini Tuhan. Bukan menjadi orang yang kalah. Karena Tuhan telah mengangkat kami dan telah menerima kami. Berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan.